Pemirsa, pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi daerah pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Reksosek satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini akan digunakan sebagai dasar data satu pintu untuk keperluan berbagai program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rapat koordinasi daerah pendataan sosial ekonomi ini diikuti ratusan peserta perangkat kabupaten, kecamatan, dan perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto. Masing-masing terdiri dari 51 lembaga dinas OPD, 44 lembaga non-OPD, dan 304 kepala desa di seluruh Kabupaten Mojokerto. Rapat koordinasi daerah pendataan sosial ekonomi dibuka langsung Bupati Mojokerto Ikvina Famawati dengan pemukulan gong sebagai tanda secara resmi Rakorda dan Reksosek digelar. Registrasi sosial ekonomi atau Reksosek dilakukan mulai 15 Oktober hingga 14 November secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Mojokerto dengan sasaran 304 desa dan 5 kelurahan. Sebagai pelaksana di lapangan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan 1.813 petugas untuk keperluan pendataan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Variabel pendataan meliputi kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial yang beragam dari kondisi demografi, perumahan, kesehatan dan disabilitas, pemberdayaan ekonomi, hingga informasi geospasial. Registrasi sosial ekonomi dan sosial. Pendataan ini dilakukan serentak memang dalam upaya pemerintah ini mensinergikan semua data yang selama ini sebetulnya data-data itu sudah ada dan sudah dijadikan pedoman untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah termasuk pemberian bantuan-bantuan hubungannya dengan untuk peningkatan ekonomi maupun pemberian jaminan pengaman sosial. Registrasi sosial ekonomi yang dilakukan serentak ini merupakan upaya pemerintah dalam mensinergikan data terpadu satu pintu. Masyarakat diharap memberikan data sebenar-benarnya, lengkap dan akurat, sebab data terpadu tersebut sangat berguna untuk mendukung berbagai program pemerintah. Pentingnya data tersebut diantaranya untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, serta program-program untuk mendorong potensi pembangunan di pusat maupun di daerah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.